Selamat pagi, Tojin yang terkasih. Berkat rahmat Yen, bimbingan Cesenggongje serta restu leluhur, kita diperkenan untuk melaksanakan kebaktian suci ini pada pagi hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020. Terimalah salam peneguhan iman kita, Wei Te Tonggen. Kita awali kebaktian ini dengan melantunkan Sang Sejing, dilanjutkan lagu pujian Ya Tuhanku. Sembahyang dan doa pembuka dengan petugas pimpinan Tojik Haryanto, pendamping kanan Tojik Lemon Mulyanto, pendamping kiri Tojik Wijepun. Kami silakan. Mari Tojik kita laturkan dahulu Sang Sejing.
kehadirat Wang Tien Santi dalam bimbingan Ceseng Kongce dipermuliakanlah. Berolehlah kami kekuatan dalam keberkahan untuk membina diri, menegakkan kebenaran, dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Wang Tien. Saat ini diperkenankan berhimpun melaksanakan kebaktian khusus COVID-19. Semoga bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini bisa segera mengatasi bencana wabah COVID-19. Kebaktian yang kami laksanakan ini ada di dalam rahmat dan bimbingan Wang Tien. Berkenan membentuk rohani kami dan meneguhkan iman setia kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, mengbilangkan dan mengamalkan kebajikan yang melimpahkan berkah bahagia atas kehidupan ini. Kami yakin hanya kebajikan berkenan Wang Tien, dan itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Dipermuliakanlah. Kami pun berdoa bagi saudara seiman kami yang saat ini tidak dapat hadir karena permasalahannya. Kepada mereka Wang Tien berkenan merahmati dan membimbing sehingga mampu menunaikan tugas dan mengatasi tantangan kehidupan hingga dapat kembali bersama melaksanakan kebaktian, menunaikan kewajiban ibadah. Dengan sepenuh hati kami bersujud, dengan segenap kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Wang Tien. Kuat dan teguhkanlah kami untuk tidak berkeluh berlutut kepada Wang Tien dan tidak sesal penyalahan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Wang Tien Maha Pemberkah, senantiasa penilik dan penyerta kehidupan kami. Maha besar Tien hari semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Sangti Wei Tien Yu De. Wang Yi Sangti Wei Tien Yu De. San San. Pak Zhen Gui. 8 pengakuan iman. 真信Wang Tien. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Zhen Jie De. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Zhen Li Ming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Zhen Zhe Wei Shen. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Zhen Yang Xiao Se. Sepenuh iman merawat cita berbakti. Zhen Zun Mu Duo. Sepenuh iman mengikuti genta rohani. Zhen Jing Jing Su. Sepenuh iman memuliakan kitab susu dan ujin. Zhen Xing Ta Dao.
sepenuh iman menempuh jalan suci yang agung. Santai. Pembacaan ayat suci oleh Taujin Ardian. Para Taujin dan Toyoman yang terkasih, serta para Wonse dan Jausen yang saya hormati, terimalah salam peneguhan iman kita di dalam kebajikan Tuhan Tuhan. Weita Tongkun. Hari ini saya akan membacakan ayat dari kitab suci pada Sabda Suci jilid 7 pasal yang keempat. Pada waktu Nabi senggang di rumah, sikapnya enak dan wajar, gembira dan sabar. Serta ada Sabda Suci jilid 7 ayat yang ke-13. Nabi berhati-hati di dalam hal berkuasa, peperangan dan sakit. Demikianlah ayat suci yang telah saya bacakan. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita. Weita Tongkien. Dilanjutkan menyanyikan lagu pujian Menyelangi Hati. Dunia ini bila telah melihat lautan, sedikitlah air di sungai yang telah di dalam gerbang Nabi mengerti tentang makna kata. Cara memandang air, lihatlah puing di gelombangnya, mentari dan bulan bersinar, yang tembus cahaya bersinar, laksana air terus memenuhi suatu tempat. Bila belum cukup belajar, janganlah merasa berhasil. Cara memandang air, lihatlah puing di gelombangnya, mentari dan bulan bersinar, yang tembus cahaya bersinar, laksana air terus memenuhi suatu tempat.
belajar. Janganlah merasa berhasil bila belum cukup belajar. Janganlah merasa berhasil. Dilanjutkan kembali menyanyikan lagu Sinar Pancaran. Tajim, kita simak jangkau yang akan dibawakan oleh Andi Gunawan ST. Selamat pagi para Tajim yang terkasih dimanapun berada. Terimalah salam peneguhan di dalam ajaran kita, hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Woi ketongkian. Bagaimana kabarnya hari ini? Berapa bulan terakhir ini kita masih berkutat dengan permasalahan sesuatu yang tidak tampak tetapi menjadi masalah besar bagi kita semua. Kita sekarang lagi prihatin, sederhana dan sebagainya. Kita bersikap akan adanya pandemi COVID-19. Yang menjadi masalah adalah kapan pandemi ini akan berakhir, dan yang terutama adalah bagaimana sikap kita menghadapi pandemi ini. Apakah kita akan terus-terusan ketakutan? Apakah kita akan terus-terus menjadi parno? Bahkan mungkin yang lebih ekstrim, jadi lebih bingung mau ngapa-ngapain. Makanya pada khotbah hari ini kita akan mengambil
saripati dari ajaran agama Konghucu, terutama di dalam ayat-ayat Nabi Konghucu, bagaimana kita bersikap menghadapi pandemi corona ini. Dan pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema bagaimana kita menemukan kebahagiaan di dalam perubahan. Tadi telah disampaikan di dalam pembukaan pembacaan ayat suci, yaitu tentang bagaimana Nabi Konghucu bersikap. Kalau saya kemarin baca ada sebuah artikel bahwa ada 3 fase perubahan di dalam bagaimana kita menghadapi COVID-19 atau virus corona ini. Ada 3 fase yang saya belajar dan saya pikir fase-fase ini adalah cocok sekali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Agung kita, Nabi Agung Konghucu. Ada 3. Yang pertama adalah fase ketakutan, yang kedua fase belajar, dan yang ketiga adalah fase bertumbuh. Di awal-awal pandemi corona, pandemi COVID-19, apa yang terjadi pada Tojin? Semua orang panik, semua orang takut, bahkan mal-mal, supermarket semua diburu oleh semua orang untuk bagaimana dia bisa mendapatkan barang yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Dan yang terjadi malah kita lihat bahkan masker pun kita susah, yang sebenarnya itu berfungsi untuk membantu tenaga kesehatan dan dokter-dokter yang berjuang di lini depan untuk menghadapi penyakit ini. Nabi Konghucu pernah bersabda di dalam Sabda Suci di jilid 7 pasal 13, para Tojin bisa dibuka di rumah bagaimana di kitab kita. Nabi berhati-hati di dalam hal berpuasa, peperangan, dan sakit. Nabi berhati-hati di dalam hal berpuasa, peperangan, dan sakit. Di masa sekarang ini banyak penyakit, kita tidak boleh menjadi sesuatu yang konyol. Awalnya bolehlah kita takut, tapi kita tidak boleh berterus-terusan ketakutan sampai akhirnya kita jadi depresi dan malah membuat kita semakin terpuruk di dalam satu masalah yang sebenarnya harus kita sikapi dengan apa yang Nabi Konghucu ajarkan. Di ayat ini dikatakan bahwa Nabi Konghucu mengajarkan kita untuk berhati-hati di dalam sakit penyakit. Artinya apa? Kita tidak harus terus masuk di dalam zona ketakutan. Kita tidak harus terus menjadi paranoid, menjadi semua berita, semua kabar yang ada kita masuk ke dalam tanpa kita saring dan kita tidak berhati-hati mencernanya, maka akan menjadi satu masalah sendiri bagi diri kita. Kita akan menjadi ketakutan terus dan akhirnya malah berakhir tidak baik untuk kesehatan dan mental kita. Makanya di dalam ayat kita, di dalam fase ketakutan, kita harus pegang satu ayat kita di dalam Bingcu 7 pasal 13 bahwa Nabi berhati-hati di dalam hal berpuasa, berperangan, dan sakit. Maka sikap yang bijaksana adalah bagaimana kita kemudian masuk ke pembelajaran dengan berhati-hati. Kita tidak konyol, bukan berarti terus kalau kita sudah yakin dengan ajaran kita keluar-keluar tanpa masker, kita tidak social distancing, bahkan physical distancing, ataupun kita tidak cuci tangan ketika kita sudah keluar, itu adalah suatu konyol. Berhati-hati adalah tetap waspada dan tetap menjalankan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Fase yang kedua adalah sebagai umat Konghucu kita dituntut untuk selalu belajar. Belajar tidak hanya pelajaran sekolah, belajar akan perubahan hal ini. Anak-anak sekolah yang tadinya setiap hari harus berangkat sekolah, bertemu teman-teman, guru, bahkan yang kuliah, bahkan yang kerja pun sekarang yang tadinya bertemu harus tatap muka, kebiasaan ini sekarang berubah para Tojin. Makanya kita dalam perubahan ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita masuk ke fase belajar. Fase belajar adalah bagaimana kita bertindak, bersikap sesuai dengan hati nurani kita, dengan watak jati kita, dan kita bersikap bagaimana menghadapi perubahan ini. Apakah kita harus takut terus? Tidak. Kita akan lanjut ke ayat tadi kedua yang dibacakan oleh
Tojin kita, yaitu di Sabda Suci jilid 7 pasal yang keempat. Bagaimana dalam fase belajar ini kita bersikap? Apakah kita hanya santai-santai saja? Tidak, kita harus tetap belajar, kita harus tetap hati-hati, kita tetap waspada. Ada satu ayat yang luar biasa di dalam ajaran Nabi Kongsu, bahkan work from home aja sudah diajarkan dari zaman dulu. Di ayat ini dikatakan, pada waktu Nabi senggang di rumah, sikapnya enak, jujur, wajar, gembira, dan sabar. Ayat ini sudah ada 2500 tahun yang lalu, tapi masih sesuai dengan apa yang kita jalani sekarang. Yang punya banyak waktu senggang di rumah karena faktor pandemi COVID-19, apa yang harus kita jalankan? Nabi Kongsu mengajarkan kita ketika kita disenggang di rumah, ya kita harus bersikap enak, wajar, gembira, dan sabar. Itu aja para tojin. Kita kadang sekarang masih berkeluh-keluh, kita takut. Kita harus belajar sebenarnya apa yang Nabi Kongsu lakukan ketika dia senggang di rumah. Betul ya, sekarang masih banyak waktu senggang ya di rumah kan pastinya. Ya. Makanya kita coba gali ayat-ayat Nabi, kita belajar kitab suci kita. Nabi pun sudah membahas tentang bagaimana sifat Nabi Kongsu, apa yang harus kita lakukan ketika kita senggang. Kita punya banyak waktu. Sikapnya dibuat enak saja, dibuat wajar, cengin aja lah. Kalau memang harus keluar, ya keluarlah, tapi harus pakai masker, cuci tangan di tempat pembelanjaan atau bawa hand sanitizer. Bukan berarti tidak ngapa-ngapain terus takut segalanya, dan akhirnya kita tidak bisa menjadi makhluk yang sesuai dalam ajaran kita yang mengembangkan watak kita. Gembira dan sabar. Yang paling susah itu adalah bagaimana sih sebenarnya kita gembira di dalam masa-masa seperti itu, seperti ini para tojin. Ya, bagaimana mau bergembira kalau kita aja di rumah terus, pagi bangun makan tidur, pagi makan tidur dan sebagainya. Ya sekolah yang tadinya setiap hari ketemu teman ya online 1 jam 2 jam selesai. Bahkan yang kerja pun seperti itu. Bagaimana kita bisa bergembira di dalam perubahan ini para tojin? Inilah fase yang paling penting dari fase setelah belajar, adalah fase tumbuh. Jadi ada 3 fase di dalam perubahan COVID-19. Yang pertama adalah mungkin kita boleh fase ketakutan awal-awal, tapi kita harus masuk ke fase belajar. Apa sih itu penyakit COVID-19 dan sebagainya? Bagaimana kita bersikap seperti apa yang diajarkan Nabi Kongsu? Hati-hati, harus kita buat enak saja, kita buat wajar saja, kita buat gembira dan sabar. Terus bagaimana kita bergembira dikala sekarang masa-masa yang sebenarnya malah membuat orang sedang sedih, bingung, kerjaan juga takut ini di PHK atau tidak, jualan juga menurun. Ada satu ayat lagi pada tojin sebagai penutup yang menguatkan kita bagaimana kita harus bisa mencari kebahagiaan di masa pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Satu buah ayat penutup, mari kita buka pada tojin di Mengse 7a pasal 4 bagian yang ke-1, ayat yang ke-1 dan ke-2. Mengse berkata, berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri. Kalau kita memeriksa ke dalam diri ternyata penuh iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Kita mau sedih, kita mau bahagia, kita mau marah, kita mau seneng, semuanya tergantung dari apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bukan faktor yang dari luar. Kita tidak bisa mengubah sesuatu yang dari luar, tetapi yang kita rubah adalah bagaimana kita bersikap yang keluar dari dalam diri. Ayat ini benar-benar sudah katakan sebagai kunci bagaimana kita bersikap. Apakah kita mau bahagia? Ya bisa. Apakah kita mau sedih terus? Ya bisa. Karena sesungguhnya semua itu ada di dalam diri kita. Makanya di dalam ayat Nabi Kongsu, ayat ajaran kita jelas dikatakan bahwa kalau kita memilih bahagia, ya pilihlah bahagia. Kita selami hati kita. Cobalah cari kegiatan yang mungkin biasanya tidak pernah kita jalankan ketika kita sedang sibuk dengan kerja, sedang dagang. Kita punya quality time dengan keluarga yang biasanya tidak bisa senyum-senyum, tidak bisa berkumpul dengan intensitas waktu yang
panjang, temukan kebahagiaan di dalam hal itu. Bahagia itu sederhana, bahagia itu dekat dengan kita, tapi bahagia itu semua berasal dari diri kita, bukan dari luar. Jadi ketika kita bisa menyelami hati kita dan kita yakin bahwa diri kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Konghucu, sesuai dengan iman agama Konghucu, dan bagaimana kita bisa menyelami itu, sesungguhnya tiada yang lebih bahagia daripada itu para teman. Mari di masa sekarang kita coba merubah pola pikir kita coba dengan ajaran yang jelas dari ajaran kita, coba kita renungkan, coba kita selami hati kita, sing bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan di masa-masa yang di luar sana penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah dan sebagainya. Tapi di dalam diri kita, kalau kita jalani ini dengan sungguh sepenuh iman, kita akan bisa menemukan satu kebahagiaan yang mungkin, yang pasti di luar dengan logika kita. Bersikaplah wajar, dibuat enak, gembira, dan sabar. Nabi Konghucu tidak katakan bahagia bukan berarti terus saya wah berarti saya boleh nonton ya Ustaz, ya konyol gitu kan. Dan kita harus tetap sabar pada posisi. Ada sikap Nabi Konghucu ketika dia punya banyak waktu senggang. Makanya mari kita refleksikan hari ini ada 4 fase perubahan. Semoga fase ini para tojin bisa menginspirasi bagi diri sendiri dan bagi sesama yang ada di sekitar para tojin. Kalau sekarang saya masih di fase ketakutan, ayo cepat kita belajar dan kita bertumbuh, supaya kita bisa mengembangkan iman kita, supaya kita harus tetap yakin dan percaya bahwa di dalam watak sejati kita ada sifat-sifat ketuhanan yang selalu membimbing kita dalam melakukan kebajikan. Dan kita yakin dan percaya bahwa di dalam ajaran Konghucu, hanya di dalam kebajikanlah Tuhan pasti akan berkenan. Wei Te Tong Tian Sancai. Mari kita nyanyikan lagu pujian Berbahagialah Hidupmu. Berbahagialah hidupmu, karena Tuhan sertamu selalu. Damailah di dalam kalbumu, karena kau dibimbing kunci. Janganlah takut akan rintangan, singkirkan, jauhkan segala gangguan. Carilah jalan terang dan nyata, hidupmu akan bahagia selamanya. Berbahagialah hidupmu, karena Tuhan sertamu selalu. Damailah di dalam kalbumu, karena kau dibimbing kunci.
Kita lanjutkan menyanyikan lagu pujian Terpujilah Namamu. Demikian tadi kebaktian yang telah kita laksanakan bersama secara virtual. Semoga yang berkenan atas kebajikan ini. Semoga dapat memperteguh iman kita. Dan terimalah kembali salam keimanan kita. Wei Te Tongkin. Berdiri kita semua di dalam sikap hati, menghadap altar Nabi Kunjung, Nabi penyedar hidup. Berdoalah bersama kepada Tian yang Maha Esa, agar damai di dunia. Ini kepada petugas kami silakan. Sembah sujud dan syukur kami panjatkan kehadirat Wang Bien Sangti dalam bimbingan Sesengkung Ce yang telah berkenan memberkahi kebaktian suci, sehingga kami beroleh keteguhan iman
dalam kebajikan, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran sesengkungse dalam bercinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Senantiasa beroleh perlindungan Wang Tien, bimbingan sesengkungse, sehingga teguhlah iman kami dan berkah bahagia meliputi kehidupan ini. Maha besar Tien hal semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Santi Wei Tien Yu De, Wang Yi Santi Wei Tien Yu De, 善哉。善哉。